Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di video kali ini. Selanjutnya, yang saya hormati, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanan Anissa, SE MAK. Dan yang saya hormati penonton sekalian yang menonton video saya pada kali ini. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang perpajakan 2, yaitu tentang pajak penghasilan subjek, objek, norma perhitungan, pembukuan, serta tarif terhadap orang pribadi. Nah, ini untuk materi yang kita bahas. Yang pertama itu adalah subjek pajak penghasilan orang pribadi. Yang kedua adalah objek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga adalah norma perhitungan terhadap orang pribadi. Yang keempat adalah pembukuan terhadap orang pribadi. Dan yang terakhir adalah tarif pajak penghasilan terhadap orang pribadi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang subjek pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pembagian subjek pajak penghasilan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPH mengatur bahwa subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya, subjek pajak dalam negeri dapat berupa orang pribadi, badan, dan warisan belum terbagi. Sedangkan subjek pajak luar negeri dapat berupa subjek pajak luar negeri, BUT, dan subjek pajak luar negeri bukan BUT. Pembagian subjek pajak tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Berdasarkan penjelasan pasal 2 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang PPH, subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri pada pasal 3 disebutkan sebagai yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang terakhir adalah orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, untuk penentuan tempat tinggal sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 04 PJ 2020 adalah ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya, yakni yang pertama tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya. Yang kedua, tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan dalam hal orang pribadi tersebut mempunyai tempat tinggal tetap atau dua tempat atau lebih, atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Yang ketiga, tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 tahun kalender terakhir. Dalam hal tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi. Yang kedua, subjek pajak orang pribadi di luar negeri. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang PPH mengatur pengertian subjek pajak luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Nah, itu untuk materi subjek pajak penghasilan orang pribadi. Kita masuk materi yang kedua, objek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak untuk orang pribadi. Objek pajaknya meliputi yang pertama adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri, yang menambah kemampuan ekonomis wajib pajak, baik yang berasal dari pekerjaan, kegiatan usaha, maupun sumber lainnya. Yang kedua, penghasilan dari pekerjaan, misalnya gaji, honorarium, upah, komisi, dan bonus. Yang ketiga, penghasilan dari usaha atau kegiatan usaha seperti laba dari usaha perdagangan, industri, jasa, atau kegiatan lainnya. Yang keempat, penghasilan dari modal seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan aset. Nah,
Itu untuk materi objek pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Kita masuk ke materi ketiga tentang norma perhitungan terhadap orang pribadi. Norma perhitungan penghasilan neto digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dan memilih untuk tidak melakukan pembukuan, tetapi melakukan pencatatan sederhana. Wajib pajak yang memilih menggunakan norma ini akan menghitung penghasilan neto berdasarkan persentase tertentu dari penghasilan bruto. Orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dengan peredaran usaha tidak lebih dari 4,8 miliar setahun. Penggunaan PPN ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 17 PJ 2015. Norma perhitungan penghasilan neto. Besarnya norma perhitungan penghasilan neto dikelompokkan menurut jenis usaha dan menurut wilayah. Wilayah dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua untuk ibu kota provinsi lainnya, dan yang terakhir untuk daerah lainnya. Bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan itu dihitung terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Penghasilan itu bagi setiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalihkan angka presentasi norma perhitungan penghasilan itu dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 tahun. Nah, di sini saya menampilkan contohnya. Contohnya, Tuan Irfan melakukan pekerjaan bebas sebagai seorang pengacara di Kota Bandung. Pada tahun 2020, berdasarkan pencatatan, Tuan Irfan menerima penghasilan bruto sebesar 2 miliar rupiah. Berdasarkan peraturan Dirjen Pajak di atas, PPN untuk pekerjaan, maaf saya ulangi, NPPN NPPN untuk pekerjaan bebas pengacara dengan lokasi Kota Bandung adalah 51%. Dengan demikian, besarnya penghasilan neto Tuan Irfan tahun pajak 2020 adalah 2 miliar dikali dengan 51%. Dapatlah hasilnya 1 miliar 20 juta rupiah. Itu untuk materi yang ketiga tentang norma perhitungan terhadap orang pribadi. Kita masuk ke materi keempat tentang pembukuan terhadap orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha wajib melakukan pembukuan atau pencatatan tergantung dari besaran penghasilannya. Untuk yang pembukuan dilakukan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 4,8 miliar per tahun. Pembukuan harus memuat informasi mengenai penghasilan, biaya, dan aset serta liabilitas usaha secara rinci. Untuk yang pencatatan wajib dilakukan oleh wajib pajak dengan penghasilan bruto kurang dari 4,8 miliar. Pencatatan cukup mencatat penerimaan dan pengeluaran. Pembukuan atau pencatatan ini berguna untuk menghitung besarnya penghasilan neto yang akan dikenakan pajak. Nah, itu untuk materi pembukuan terhadap orang pribadi. Termasuk ke materi terakhir tentang tarif pajak penghasilan terhadap orang pribadi. Tarif pajak penghasilan atau tarif PPh orang pribadi diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pajaknya bersifat progresif, yaitu semakin besar penghasilan, semakin besar tarif pajaknya. Berikut ini adalah tabel tarif PPh orang pribadi. Yang pertama, untuk penghasilan hingga 60 juta, 0 hingga 60 juta per tahun dikenakan tarif pajak 5%. Untuk penghasilan lebih dari 60 juta hingga 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak 15%. Untuk penghasilan yang lebih dari 250 juta hingga 500 juta per tahun dikenakan tarif 25%. Nah, untuk eh, penghasilan 500 juta hingga 5 miliar per tahun dikenakan tarif 30%. Nah, untuk yang penghasilan lebih dari 5 miliar atau di atas 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 35%. Nah, itulah untuk materi tarif pajak penghasilan terhadap orang pribadi. Baiklah, sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan juga saya mengucapkan permohonan maaf apabila saya ada kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.